kembali lagi dengan saya Deborah Rumpi. Saya sangat exciting sekali karena diizinkan untuk berada di KRI Hiu. Nah, di sini saya sudah bersama dengan komandannya. Nah, di sini ada Komandan Rivo. Ya. Pak, boleh tolong perkenalkan dulu nama, jabatannya, Baik. biar diketahui. Nama saya Letkol Laut Rivo Deavilan. Saya lulusan AAL 2003-49. Saya saat ini menjabat Komandan KRI Hiu 634, Komandan ke-21 dari kapal ini. Kapal ini adalah kapal jenis KCR, kapal cepat rudal, di mana mempunyai kemampuan untuk menembakkan rudal C802 yang masuk dalam jajaran Satkap Ko Armada 2. Dan saat ini KRI Hiu kami sedang melaksanakan tugas, yaitu operasi Tameng Nusa 21 di bawah kendali operasi Guskamla Armada 2, yang dimana dan Guskamla adalah Laksamana Alit. Oke, jadi Pak, boleh nggak kasih tahu kami ini berlayarnya dari mana ya sebelum ke Miangas? Baik. Jadi kita berangkat dari home base kita di Ko Armada 2 di Surabaya. Kemudian kita melaksanakan tugas operasi untuk menjaga wilayah perairan, wilayah kerja Ko Armada 2, dan salah satunya pada saat ini kita berada di pulau terluar Indonesia Utara, di Pulau Miangas, di mana kita melaksanakan patroli di perbatasan dan bersamaan juga tadi dengan agenda dari Dan Lantamal Manado untuk melaksanakan serbuan vaksin di sini, kemudian bakso serta penancapan bendera merah putih. Gini, saya mau tanya, ini kru yang ada di kapal KRI ini ada berapa? Ini Pak Komandan hafal nggak? Ya, Kira-kira, oke. Jadi kru kita ada 62 orang di kapal ini, ya, 11 perwira dan sisanya adalah prajurit Bintara dan Tamtama. Di mana di sana mix juga, ada yang sudah berkeluarga, ada yang masih belum berkeluarga. Oke. Jadi Pak, sekarang kita bisa lihat-lihat kapalnya, baik dari ruang kendali atau ini kayak senjata-senjata Oke, gitu. Boleh baik, nggak baik. Oke, mari kita coba lihat. Lihat ya. Oke. Oke, let's go. Nah, di sini nanti Pak Komandannya akan menjelaskan secara singkat ini kegunaannya apa-apa aja. Gimana Pak? Boleh dijelasin? Ya, baik, ini adalah namanya anjungan. Jadi anjungannya adalah pusat kendali untuk operasional manajemen dari kapal ini. Di mana kita di sini bisa monitoring semua, ada radar, ada EGDIS, ada panel-panel kontrol dari mesin kemudi. Nah, disinilah kita mengendalikan kapal ini pada saat melaksanakan pelayaran operasi. Jadi di sini, yang di sini komandan, inilah kursi komandan nih, kursi. Itu kursi Bapak ya? Kursi saya di sini. Oh, Dari sini ada jurumudi, kemudian di sini ada perwira jaga yang untuk apa? Komunikasi. Ini adalah radar kita, EGDIS, untuk mengendalikan bernavigasinya kapal ini. Ini kelebihannya apa ya Pak? Jadi memang kapal ini diciptakan kapal cepat rudal, ya, selain memiliki kemampuan menembakkan rudal sebagai kapal mini kombatan. Jadi dia bisa melaksanakan peperangan anti udara dan anti permukaan. Dengan radar yang dimiliki, kita punya radar varian untuk mendeteksi kontak-kontak sasaran udara. Kemudian dengan permukaan kita bisa menentukan rudal, dan juga kita memiliki meriam-meriam, ada meriam 57 mm. Nanti di buritan kita bisa lihat ada meriam 40 mm dan 20 di kanan kiri. Oke, jadi gini, ada satu hal yang saya penasaran juga. Jadi ini kan dalam posisi patroli ya Pak, Ya. dalam patroli. Apakah kapal ini dalam keadaan siap perang atau harus ada persiapan dulu? Jadi kapal-kapal di Angkatan Laut kita melaksanakan tugas operasi semua kita harus siap. Dalam Oke. keadaan siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Baik komandannya dan sama prajurit-prajuritnya juga udah siap ini Pak. Sudah siap. Dalam keadaan fisiknya siap ya? Fisik siap, mental siap, siap kita. Siap, oke. Kita berangkat tugas, berarti kita siap melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita. Oke. Kira-kira apa saja yang ditemui di lapangan ketika patroli? Untuk kita temui di daerah operasi, di medan operasi kita cukup dinamis terkait dengan pelanggaran batas wilayah dan lain sebagainya. Harus kita melaksanakan shadowing terhadap kapal-kapal negara lain yang melintas di wilayah perairan kita, salah satu tugas kita. Selain itu juga kita
Kita juga melaksanakan latihan tempur apabila kita bertemu dengan KRI yang lain pada saat sedang operasi, pasti kita akan melaksanakan latihan di mana itu untuk melatih profesionalisme kita, melatih kemampuan prajurit kita, kesiapan kapal kita sehingga kita siap tempur selalu. Seperti itu. Untuk suka duka ya kita melaksanakan tugas, meninggal keluarga yang ada di rumah gitu. Ya kita butuh kebersamaan, saling memahami, mengerti seluruh keluarga besar ini. Kita apabila berlayar ini seperti sebuah keluarga besar. Jadi ada permasalahan apa kita selesaikan bersama. Kita senang bersama, kita susah bersama. Senasib lah. Oke, jadi kita boleh nggak lihat apa yang mau dikenalkan Pak ini? Baik, ini meriam 20 mm adalah kita untuk melaksanakan anti pertahanan udara. Jadi ini adalah sasaran apabila ada kontak musuh dalam peperangan, melintas pesawat kita tangkal dengan ini. Jadi ini untuk melawan bahaya udara. Oke, jadi ini Pak dalam kondisi siap atau masih standby? Sekarang ini kita standby, tapi siap. Apabila sewaktu-waktu siap, kita langsung reload. Ini adalah kotak di mana di sini diletakkan amunisi kita. Apabila kita menyiapkan ini, kita reload, langsung bisa menggunakan. Ini waktu reloadnya berapa lama ya Pak? Tidak lama, tidak lebih dari 2 menit kita sudah siap. Oh langsung siap, langsung Siap, tembak? siap ya. Karena prajurit kita terlatih. Tadi itu dengan kita latihan, profesionalisme terjaga, situasi apapun kita siap. Jadi dia punya rate of fire untuk pertahanan udara. Dia dalam sekali penembakan bisa ini mencapai 1000 per 1 menit untuk rate of fire-nya. Bisa menghabiskan amunisi. Amunisi 1000? Ya. Wah, kencang banget ya. Ya. Pak, jadi sini saya mau tanya nih secara personal ya. Pak Rivo ini kenapa bisa tertarik jadi Angkatan Laut? Terus ceritain, kalau boleh secara singkat aja, kenapa memilih dan bagaimana perjalanannya hingga sampai jadi Komandan KRI Hiu? Baik, untuk saya pribadi sebenarnya kenapa ingin menjadi Angkatan Laut? Yang pertama, pasti kita menjadi TNI, kita mengabdi kepada negara dan bangsa ini untuk NKRI pastinya. Kemudian saya memilih TNI Angkatan Laut karena saya ingin mengabdi bagi untuk mempertahankan NKRI dengan kita melaksanakan tugas yang menjaga seluruh perairan Indonesia, di mana dengan kita bertugas kita juga akan bisa melihat Indonesia ini secara keseluruhan. Bahkan bukan hanya Indonesia, karena kita di TNI Angkatan Laut kita punya quote sebuah ya. Jadi join the Navy to see the world. Wow. Jadi itu benar-benar saya rasakan sendiri karena pada saat saya pertama mendirikan masuk di AAL lulus tahun 2003 Taruna 3 tahun. Jadi di Taruna itu saya mengikuti pelayaran KJK luar negeri itu menggunakan KRI Dewa Ruci. Yang mungkin Dewa Ruci. Pernah dengar mungkin ya? Semua masyarakat tahu betapa legendnya kapal itu. Legend, jadi dengan KRI Dewa Ruci itu saya sudah bisa keliling dunia. Asia, Afrika, Eropa sampai dengan Prancis, Belanda pada saat itu. Jadi luar biasa, dan kemudian pada saat berdinas juga banyak kesempatan-kesempatan di Angkatan Laut kita melaksanakan sekolah, kursus singkat, course di luar negeri. Tinggal kita memilih saja maunya kemana, dan yang pastinya kita harus memenuhi persyaratan yang disyaratkan agar kita bisa berangkat.